Halo Sobat Yeka, kembali lagi di Obrolan Yeka bersama saya Tia Gita. Obrolan Yeka merupakan sebuah segmen acara khusus untuk menyelami dan juga mengulik dinamika pelayanan publik yang ada di kota Yogyakarta. Pada obrolan Yeka kali ini, tema kita adalah pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat Kemantren sekota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu Anda sudah langganan atau subscribe channel YouTube YKTV. Sobat YK, di tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan pemilu secara serentak. Seiring memasuki tahapan pemilu 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta mulai membentuk pengawas pemilu ad hoc khususnya di tingkat Kemantren. Hal ini dilakukan untuk membentuk kelompok kerja atau Pokja yang akan melaksanakan pembentukan pengawas pemilu Kemantren sekota Yogyakarta. Nah, di samping saya pada hari ini sudah ada dua narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Muslimin, yaitu selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Nur Harsha Aryo Samudro, selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta. Ya, halo Pak Muslimin dan juga Pak Harsha, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Ita. Kami sehat-sehat. Sehat juga tuh Mbak? Iya, sehat juga Pak. Nah, mungkin boleh disapa dulu kepada Sobat YK yang ada di rumah nih, bisa kenalan lagi biar lebih dekat sama Sobat YK. Mungkin bisa diperkenalkan nama, jabatan, kemudian sekarang kesibukannya tuh sedang apa gitu ya. Mungkin boleh dimulai dari Pak Muslimin dulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Harsha. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Sobat YK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslimin. Saat ini menjadi Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta. Selain itu, dalam pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat Kemantren sekota Yogyakarta tahun 2022 dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, saya dipercaya menjadi Ketua Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kemantren sekota Yogyakarta pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Muslimin. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Harsha. Terima kasih Mbak Ita ya. Tia. Oh, terima kasih Mbak Tia. Halo Sobat YK yang ada di manapun Anda berada. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Harsha Aryo Samudro, biasa dipanggil dengan Harsha. Saya Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Yogyakarta. Dan aktivitas sekarang melakukan penguatan pengorganisiran masyarakat sipil di Kota Yogyakarta, khususnya pemuda, kemudian difabel, dan pemilih pemula di Kota Yogyakarta. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Harsha. Nah, mungkin nih ada beberapa dari Sobat YK yang belum tahu nih, apa sih Bawaslu itu dan kemudian tugasnya tuh apa, tanggung jawabnya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat YK tentang Bawaslu itu sendiri tuh apa, kemudian secara umum kerja serta tanggung jawabnya apa, dan keterkaitannya dengan pemilu. Dan juga kenapa sih Sobat YK TV perlu tahu Bawaslu itu apa gitu. Bisa dijelaskan. Sobat YK yang saya hormati, Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu, salah satu penyelenggara pemilu di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Bawaslu Kota Yogyakarta sendiri permanen sejak tanggal 15 Agustus 2018. Ini sebagai bentuk amanah Undang-Undang 7 2017 bahwa Badan Pengawas Pemilu permanen di kabupaten kota di 514 di seluruh Indonesia. Dan tugas kami adalah melakukan pengawasan di wilayah Kota Yogyakarta dan kemudian melakukan pembentukan panitia ad hoc di tingkat kecamatan. Itu Mbak, singkat saja. Yeah. Baik Pak Harsha. Nah, ini kan mau membentuk panitia pengawas pemilu. Nah, boleh dijelaskan perbedaannya pengawas pemilu dan juga pengawas pemilu Kemantren
itu seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Tia. Untuk Bawaslu itu ada jajaran struktural. Yang pertama itu ada Bawaslu Republik Indonesia, itu ada di pusat, kemudian Bawaslu Provinsi, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan pengawas pemilu tempat pemungutan suara. Nah, untuk yang Bawaslu, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota, itu sudah bersifat tetap. Nah, yang di tingkat jajaran Panwaslu, Kemantren, sampai kepada PTPS, itu bersifat ad hoc, yaitu dibentuk ketika tahapan pelaksanaan pemilu itu sudah dimulai. Nah, tahapan pemilu tahun 2024 itu sudah dimulai tanggal 14 Juni tahun 2022 ini. Sehingga dalam kesempatan ini Bawaslu Kota Yogyakarta ini membentuk panitia pengawas pemilu di tingkat Kemantren dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, pelaksanaan tugas itu dilakukan atau dilaksanakan oleh kelompok kerja pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan se-Kota Yogyakarta tahun 2022, dan kebetulan saya selaku Kordif SDM Odatin itu dipercaya menjadi ketuanya. Baik Pak. Lalu apa saja sih Pak tugas panitia pengawas pemilu atau kita bilang Panwaslu Kemantren ya? Dan siapa saja sih yang bisa mendaftar menjadi panitia pengawas pemilu Kemantren dan juga apa saja syaratnya? Panitia pengawas pemilu itu pada hakikatnya sama dengan Bawaslu, hanya pembagian wilayah. Sehingga tugas Bawaslu itu diantaranya adalah pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu itu secara nasional. Nah, karena keluasan wilayah sehingga dibagi per wilayah. Salah satunya adalah panitia pengawas pemilu tingkat Kemantren. Apa yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu Kemantren itu adalah mengawasi tahapan. Misalkan tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, itu nanti basisnya ada di Kemantren. Kemudian ada pelaksanaan kampanye. Nah, kampanye itu lebih banyak pelaksanaannya itu di Kemantren. Nah, sehingga dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pemilu itu ada di Kemantren, maka kita perlu membentuk panitia pengawas di tingkat Kemantren. Seperti itu. Baik Pak. Lalu untuk siapa saja yang bisa daftar dan juga syaratnya seperti apa Pak? Yang bisa daftar menjadi pengawas pemilu di tingkat Kemantren adalah seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kota Yogyakarta, dan itu diwujudkan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik itu. Kemudian calon yang bisa masuk mendaftarkan itu yang pertama adalah mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat. Kemudian usia 25 tahun pada saat pendaftaran. Dan sehat jasmani dan rohani dan tidak penyalahgunaan narkoba itu tidak menggunakan terbebas dari penyalahgunaan narkoba seperti itu, dan dan mempunyai kemampuan di bidang kepemiluan, khususnya di bidang kepengawasan seperti itu. Dan untuk lebih lengkapnya itu Sobat YK itu bisa lihat di website Bawaslu Kota Yogyakarta, yogyakartakota.bawaslu.go.id. Ya, baik Pak. Tadi salah satu syaratnya itu adalah berdomisili di Kota Jogja. Nah, kalau misalnya nih Pak, bukan warga Jogja tapi berdomisili di Jogja tapi KTP-nya bukan orang Jogja gitu Pak, kira-kira bisa daftar nggak sih? Ya, syarat formalnya nggak bisa Mbak. Jadi harus memiliki syarat formal, dia memiliki KTP elektronik Kota Yogyakarta. Berarti memang harus berKTP Kota Jogja ya? Iya, betul. Baik Pak.
Lalu untuk kelengkapan berkas-berkas persyaratan yang harus dilampirkan sebagai calon anggota Panwaslu Kementerian itu apa saja, Pak? Iya, yang pertama adalah surat lamaran. Nah, surat lamaran ini itu sudah kami siapkan formatnya dan bisa diminta atau diunduh. Kemudian ada daftar riwayat hidup, itu juga sudah kami siapkan dan bisa diunduh. Kemudian fotokopi KTPL, kemudian foto Pas foto. Pas foto. pas foto itu dengan background warna merah ukuran 4x6. Berapa? Kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas dan pernyataan tidak pernah dipidana yang SKCK? berkaitan. Enggak, jadi cukup surat surat pernyataan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diancam penjara 5 tahun. Itu beberapa persyaratan dalam berkas yang harus dipenuhi oleh Sobat YK yang akan mengikuti seleksi panitia pengawas pemilu Kementerian sekota Yogyakarta. Untuk ijazah itu berijazah minimal pendidikan. Nah, berpendidikan terakhir minimal itu adalah SMA sederajat dan nanti itu dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi ijazah yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya. Seperti itu. Nah, itu dia tadi beberapa persyaratan ya yang harus dilampirkan ya Sobat YK. Nah, mungkin yang masih bingung bisa langsung cek di websitenya ya Pak ya. yogyakartakota.bawaslu.go.id. Nah, di situ bisa dicek untuk detailnya ya Sobat YK. Kemudian itu tadi udah ada syarat-syaratnya Pak. Kemudian lalu bagaimana untuk prosedurnya sendiri untuk pendaftaran calon anggota Panwaslu Kementerian? Iya, baik. Untuk prosedurnya pendaftaran pengawas pemilu tingkat Kementerian sekota Yogyakarta ini ada beberapa prosedur yang itu menjadi kemudahan. Yang pertama, calon bisa datang langsung ke sekretariat Pokja pembentukan Panwaslu Kementerian sekota Yogyakarta, yakni di kantor Bawaslu Kota Yogyakarta, Jalan Nyageng Nis nomor 544, Kota Gede Yogyakarta, atau bisa dikirim lewat surat elektronik atau email Bawaslu Kota Yogyakarta, atau bisa dikirim melalui jasa pos. Itu kemudahan yang kita berikan kepada calon atau Sobat YK yang akan maju menjadi anggota pengawas pemilu Kementerian sekota Yogyakarta. Wah, berarti sekarang semakin gampang ya Pak untuk mendaftarnya karena prosedurnya bisa lewat online maupun datang langsung ke kantornya. Nah, buat teman-teman atau Sobat YK yang mungkin punya banyak kesibukan tapi pengen ikut daftar, bisa langsung aja cek ke websitenya. Lalu syaratnya sudah, prosedurnya sudah, bagaimana dengan jadwalnya Pak? Ini teman-teman pasti pada penasaran untuk jadwalnya seperti apa untuk pembentukan panitia Panwaslu Kementerian, itu apakah sudah ada dan bisa dijelaskan sedetail mungkin biar Sobat YK pada paham Pak. Baik, terima kasih. Untuk agenda atau timeline pembentukan panitia pengawas Kementerian sekota Yogyakarta tahun 2022 ini adalah yang pertama sosialisasi. Itu sudah kami lakukan sejak tanggal 10 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian untuk penerimaan berkas administrasi bagi Sobat YK yang akan ikut seleksi panitia pengawas pemilu Kementerian, itu berkas kami terima mulai tanggal 21 September sampai 27 September. Itu selama 7 kali 24 jam. Sehingga tanggal 24 dan 25 September itu bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu, kami
tetap memberikan pelayanan. Totalitas ya, Pak. Betul, Mbak Tia. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oh, gitu. Baik, nanti setelah tanggal 27 September, tahapan berikutnya adalah kami menyeleksi administrasi. Dari seleksi administrasi itu nanti akan kami umumkan siapa yang lolos administrasinya yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota panitia pengawas pemilu Kementerian Kota Yogyakarta, dan itu nanti akan kami umumkan. Untuk pengumuman yang lolos seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kementerian itu nanti akan kami umumkan tanggal 12 Oktober 2022. Kemudian di tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober itu adalah agendanya ujian tertulis. Kemudian pengumuman hasil seleksi tulis itu akan kami sampaikan pada tanggal 17 Oktober 2022. Setelah tes tertulis diumumkan, tahapan berikutnya adalah tes wawancara, dan itu akan kami laksanakan 18 sampai 20 Oktober 2022. Yang lulus tes wawancara nanti akan kami tetapkan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Kementerian pada tanggal 25 Oktober 2022. Dan pada rentang waktu 26 sampai 28 Oktober itu akan kami lakukan pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kementerian se-Kota Yogyakarta. Itu Mbak Tia dan Sobat YK, beberapa tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kementerian se-Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Nah, tadi ketika dijelaskan itu lumayan panjang ya Pak untuk tahapan-tahapannya. Mungkin bisa diberikan sedikit tips-tips untuk Sobat YK yang ingin mendaftar biar lolos gitu Pak. Apa sih kayak suatu hal yang bisa menjadi pertimbangan besar agar diterima menjadi Panwaslu Kementerian se-Kota Yogyakarta ini? Ya, Sobat YK yang terkasih, agar lolos sebagai calon peserta tentunya syarat dan ketentuan harus diikuti karena tidak terlalu sulit, karena itu administrasi. Yang kemudian yang kedua, mengikuti ujian tertulis, dan ujian tertulis itu akan berisi materi-materi tentang tata negaraan Republik Indonesia, dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Pemilu, kemudian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Jadi teman-teman harus belajar, mereview aturan-aturan yang saya sebutkan tadi agar bisa dengan cepat dan mudah menjawab ujian tertulis. Dan kemudian ketika wawancara nanti harus ditunjukkan bagaimana pengetahuan, kemudian kepemimpinan, dan sekaligus integritas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kementerian. Nah, itu tipsnya Mbak Tia. Ya, jadi bisa dibilang kita itu jadi bisa dibilang teman-teman harus punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan juga paham sama Indonesia dan seluk-beluk di dalam pemilu itu sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi belajar ya teman-teman. Harus tetap belajar. Ya, harus tetap belajar. Nah, dari proses yang sekarang sedang dijalani dalam pencarian calon Panwaslu Kementerian se-Kota Yogyakarta ini, kira-kira ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi dan gimana Bapak-bapak ini untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut? Sobat YK yang terkasih, ada kendala yang kami mitigasi ya, karena pengalaman rekrutmen Panwaslu Cam di Kota Yogyakarta tahun 2019 pada tahun 2017
itu ada 2 kecamatan yang peminatnya untuk mendaftarkan diri itu minim, yaitu Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Pakualaman. Karena 2 kecamatan ini memang kelurahan dan penduduknya kecil begitu ya. Dan kami melakukan sosialisasi ini dengan masif, dengan turun ke bawah di tingkat kemantren, kelurahan, dan kemudian kami melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah 2 kecamatan itu untuk menyebarkan informasi agar warga Kota Yogyakarta yang memenuhi syarat untuk tertarik dan mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Begitu. Baik Pak. Lalu untuk kedepannya nih Pak, mungkin berdua bisa jawab secara bergantian. Bagaimana harapan kedepannya kepada para calon Panwaslu Kemantren se-Kota Yogyakarta ini? Baik, terima kasih Mbak Tia. Harapan kami khususnya selaku Pokja pembentukan Panwaslu Kemantren se-Kota Yogyakarta. Yang pertama, Sobat YK bisa bersama-sama mewarnai pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 dengan mendaftarkan diri menjadi panitia pengawas pemilu tingkat kemantren. Dan yang kedua, harapan kami adalah penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Yogyakarta itu bisa berjalan kondusif dengan keterlibatan seluruh komponen warga Kota Yogyakarta di dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Bisa dilanjutkan oleh Pak Harsha. Sahabat YK, pesta demokrasi di Indonesia dan di Kota Yogyakarta telah masuk dalam tahapan dan dampaknya akan terasa oleh seluruh elemen dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, warga Kota Yogyakarta, mari kita terlibat aktif untuk mendapatkan dampak, sehingga dampaknya itu bisa bermanfaat untuk menjaga dan mengawal pesta demokrasi di Kota Yogyakarta khususnya. Baik, ini mungkin yang terakhir bisa diberikan sedikit closing statement yang singkat untuk Sobat YK yang ada di rumah, Pak Muslimin dan juga Pak Harsha. Pak Harsha dulu. Ya, penyelenggara pemilu khususnya pengawas pemilu di Kota Yogyakarta personelnya terbatas dan tidak bisa kami bekerja sendiri. Oleh karena itu, pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan pengawas TPS wajib mengikut sertakan keterlibatan warga. Oleh karena itu, mari warga Kota Yogyakarta bersama-sama dengan Bawaslu ikut serta menyukseskan pengawasan pemilu di Kota Yogyakarta untuk mengawal pesta demokrasi di Kota Yogyakarta agar lebih baik dan maju. Baik, Pak Muslimin. Sobat YK dan warga Kota Yogyakarta, kami mengajak mari bersama-sama ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menjadi panitia pengawas pemilu kemantren se-Kota Yogyakarta, dan saya yakin pengabdian kita walaupun hanya di tingkat kemantren, tetapi percayalah itu adalah salah satu bagian kita menjadi pahlawan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Nah Sobat YK, itu dia tadi obrolan YK pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Muslimin dan juga Pak Harsha yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada hari ini. Sangat informatif dan juga membuat kita semua tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 dengan menjadi panitia pengawas pemilu kemantren se-Kota Yogyakarta. Semoga proses pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat kemantren se-Kota Yogyakarta ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir ya Pak ya. Amin. Saya Tia Gita pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan YK selanjutnya.